Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait materi bauran lokasi dan saluran distribusi yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Soebul Hikam, NIM 88, kemudian Lutfan Pangestu NIM 98, kemudian Mia Albain NIM 130, kemudian Nadia Ainul Nikmah NIM 135. Oke, yang pertama lokasi usaha. Nah, lokasi usaha itu merupakan salah satu faktor yang kondisional yang ikut berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, dalam marketing mix, lokasi usaha itu bisa disebut dengan saluran distribusi perusahaan karena lokasi berhubungan langsung dengan konsumen. Atau dengan kata lain, lokasi usaha itu sebagai tempat produsen untuk menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen. Nah, menurut Bukhari Alma tahun 2003 itu mengemukakan bahwasanya lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi untuk melakukan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang mementingkan segi ekonomi. Sedangkan menurut Kasmir tahun 2009, lokasi usaha itu merupakan tempat melayani konsumen, dapat juga diartikan sebagai tempat tuh memajang barang-barang dagangannya. Nah, kemudian pemilihan lokasi menurut Bukhari Alma tahun 2003, memilih lokasi usaha yang tepat sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha di masa yang akan datang. Nah, ada 5 kriteria lokasi usaha yang strategis menurut Fandi Ciptono tahun 2002. Yang pertama itu akses, di mana lokasi yang dilalui itu mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum. Kemudian yang kedua, visibilitas, di mana lokasi atau tempat usaha itu dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Artinya lokasi usaha itu tempatnya itu di tempat yang terbuka. Yang ketiga itu lalu lintas. Nah, di lalu lintas ini ada dua hal. Yang pertama, banyak orang yang berlalu lalang itu bisa menjadi peluang besar terjadinya impulse buying. Nah, impulse buying itu merupakan keputusan pembelian yang terjadi spontan atau tidak direncanakan. Misalkan kita sedang dalam perjalanan, kemudian merasa haus. Nah, kita akan mencari penjual minuman terdekat. Nah, ini merupakan salah satu strategi. Kemudian yang kedua itu kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi hambatan. Kemudian poin keempat, tempat parkir, di mana tempat parkirnya itu luas, nyaman, dan juga aman. Kemudian yang kelima itu ekspansi atau tersedianya tempat yang cukup luas untuk perusahaan jika di kemudian hari mau memperluas tempat usahanya. Selanjutnya yaitu materi persyaratan legislasi wilayah terkait K3 dalam kegiatan pemasaran. Penerapan K3 merupakan sebuah usaha penjabaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dari peraturan K3 lainnya di dalam perlindungan terhadap aset perusahaan baik sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. K3 sudah terintegrasi di dalam semua fungsi perusahaan baik perencanaan, produksi, pemasaran, serta fungsi-fungsi lainnya yang ada di dalam perusahaan. Dasar pelaksanaan K3 sebagai berikut. 1. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas aset keselamatan dalam melakukan kegiatan pekerjaan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. 2. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu jaminan keselamatan. Yang ketiga, setiap sumber-sumber produksi yang digunakan secara efisien dan efektif. 4. Pengurus atau pimpinan perusahaan diwajibkan memenuhi dan mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan K3 yang berlaku pada perusahaan dan tempat kerja yang dijalankan. 5.
Setiap orang memasuki tempat kerja diwajibkan menaati semua persyaratan K3. 6. Tercapainya kecelakaan nihil. Konsep saluran distribusi. Pemilihan saluran distribusi secara tepat memang harus dilakukan sejak dalam rencana untuk mendapatkan hasil yang akurat. Biasanya para pemasar akan melakukan survei ataupun riset terlebih dahulu. Beberapa bahan pertimbangan yang bisa dijadikan acuan untuk pemilihan saluran distribusi ini misalnya sifat pembeli, sifat produk, sifat perantara, sifat pesaing, dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan saluran distribusi. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun potensi dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain. Yang keempat, memperoleh dana yang lebih besar. Kelima, menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Yang keenam, mengatasi transfer kepemilikan aktual dari suatu organisasi. Kemudian tipe-tipe saluran distribusi. Yang pertama, saluran level 0, disebut juga saluran pemasaran langsung. Saluran ini terdiri dari perusahaan yang langsung menjual kepada pelanggan akhir. Kemudian saluran satu level, berisi satu perantara penjual, seperti pengecer dengan menggunakan distributor. Yang ketiga, saluran dua level, berisi dua perantara, misalnya pengecer dan pedagang besar atau perusahaan yang menggunakan perwakilan untuk perusahaannya. Kemudian yang keempat, saluran tiga level, yang berisi tiga perantara, misalnya pemborong, pedagang besar, dan pengecer, atau perusahaan yang menggunakan cabang perwakilan dan distributor. Ada 3 jenis VMS, yaitu yang pertama corporate VMS, yaitu jaringan yang terbentuk jika para anggota saluran di tingkat distribusi yang berbeda dimiliki dan dioperasikan oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu administrated VMS, yaitu suatu jaringan yang kegiatan-kegiatan pemasarannya terkoordinasi dalam suatu program yang disusun oleh satu atau beberapa perusahaan, di mana perusahaan yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pemilik keseluruhan jaringan. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen saluran distribusi. Yang pertama yaitu upaya pengendalian saluran distribusi. Itu ada vertical marketing system atau VMS, yaitu jaringan yang dikelola secara terpusat dan profesional, yang sejak awal didesain untuk mencapai penghematan dalam operasi dan hasil pemasaran yang maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu kontraktual VMS, yaitu suatu jaringan yang terdiri dari anggota-anggota saluran independen yang mengintegrasi program-program pemasaran dalam perjanjian untuk mencapai penghematan atau hasil pemasaran yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada horizontal marketing system, yang merupakan jaringan yang terbentuk apabila beberapa perusahaan perantara yang tidak berkaitan menggabungkan sumber daya dan program pemasarannya guna memanfaatkan peluang pasar yang ada. Yang selanjutnya yaitu ada jenis konflik dan persaingan. Ini ada 3, yaitu konflik saluran vertikal, kemudian yang kedua konflik saluran horizontal, dan yang ketiga konflik multi saluran. Yang selanjutnya yaitu penyebab konflik saluran. Itu ada ketidaklarasan tujuan, peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, dan ketergantungan perantara pada produsen. Yang terakhir yaitu mengelola dan menangani konflik dalam saluran distribusi, yaitu ada bargaining strategi, ada boundary strategi, ada interpretation strategi, ada super organizational strategi, ada subordinate goal strategi, ada action of person strategi, dan yang terakhir ada cooptation.